keputusan untuk kemudian menjadi mualaf itu tanpa dipengaruhi oleh inner circle itu kah, atau dipengaruhi oleh sekali. Dipengaruhi oleh mantan suami mungkin? Nggak ada juga. Oh, okay. bahkan dia selalu bilang, Sam jangan pindah agama karena aku, karena kalau kita nggak bareng kamu pasti bakal kecewa banget. Iya. Begitu ya. Jadi harus cerita ya. Iya dong. Momen apa gitu ya yang bikin ngambil keputusan sampai kemudian dibilang kuntilanak segala macam. Itu epic banget tuh si kuntilanak. Kok nangis lagi Kak Sam? Enggak. Lagi nangis. Enggak kali ini enggak. Jadi ceritanya itu dari kecil. Sebenarnya kan lingkungan di rumah tuh variasi banget kan. Keluarga juga beragam banget. Jadi kalau lebaran yang ngerayain lebaran, Natalan ngerayain Natalan gitu. Nah, aku tuh suka pretend play, main pura-pura pakai mukena yang kerja di rumah gitu, ikutan sholat gitu. Sebenarnya dari situ. Iya. Nah, terus di keluargaku sendiri tuh kami punya ritual setiap malam tuh kami berdoa, kayak ada mini chapelnya gitu di rumah. Jadi berdoa di situ. Dan aku tuh selalu dipelukin sama papaku biasanya ya. Kalau enggak ya gelendotan ya, anak kecil gitu kan. Terus aku aktif di gereja, jadi putra-putri altar gitu. Setiap hari Minggu atau Sabtu tuh pasti ikut misa. Terus aktif dengan kegiatan gereja juga. Jadi pasti orang tuh akan sangat terkaget-kaget lah saat aku pindah. Jadi bahkan setiap pagi sebelum sekolah aku ke gereja, karena gerejanya di depan sekolah. Iya. Jadi orang tuh pasti akan terkaget-kaget. Aku tuh memahami sekali gitu. Sampai saat SMA itu aku tidak sekolah di sekolah Katolik lagi, aku di sekolah negeri. Mungkin ya karena papaku maunya ya biar kamu belajar tentang kehidupan. Kalau kamu di sekolah Katolik lagi dan semua sekolah yang isinya perempuan, which is aku maunya masuk sana, kamu nggak akan belajar kehidupan. Kamu hanya akan belajar jadi anak yang jauh lebih ambisius lagi gitu. Oh, ternyata papaku sudah memahami. Jadi di waktu masa SMA itu ada masjid di sekolah, musola lah gitu. Enggak sih masjid sih, karena terus direnovasi jadi bagus gitu. Aku suka ikut temenku, kan gue kan jadi muslim kan, ikut temenku mereka sholat, aku tiduran di dalam masjid gitu dulu. Kok masjid tuh selalu adem ya gitu. Soalnya kata si ini enggak, jadi kan dulu yang namanya anak kecil terkontaminasi pandangan orang yang bukan Islam terhadap Islam gitu kan. Terus teman-temanku yang Islam tuh kayak selalu menjelaskan gitu, kita tuh harus sholat tuh ini nih, dan pemahaman Islamnya lah gitu. Nah aku tuh karena ya suka berteman, jadinya ketika mereka sholat aku nemenin. Nah nemenin, boleh nggak sih duduk di sini? Ya boleh aja Sam gitu, tiduran juga nggak apa-apa kok gitu. Ya udah, jadi waktu mereka sholat suka nongkrong di masjid lah gitu. Sampai aku kuliah, aku kos di dekat kampus. Nah pada saat aku jalan dari tempat kosku ke kampus, bolak-balik pulang pergi gitu, selalu ada masjid kecil ini. Dan suatu ketika si masjid kecil itu memanggil-manggil. Masjid kecil itu maksudnya musola kah? Masjid. Oh, masjid. Tapi ukurannya kecil, maksudnya nggak besar, nggak megah gitu. Iya. Dia memanggil gitu, kayak sini dong masuk gitu. Nah mungkin saat itu aku kayak kangen masa-masa SMA yang sama teman-teman mereka sholat, aku nemenin duduk di situ gitu. Keren kan. Tuh. Terus udah gitu aku kayak jadi penasaran. Jadi penasaran emang sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Tapi sebelum ada di momen itu, ada satu kejadian aku traveling ke Eropa, ke Swiss. Aku ketemu sama teman dekat mamaku, dan kebetulan dia juga sebagai psikolog yang ya praktek juga di sana. Terus kami banyak berbicara tentang masa lalu, tentang mamaku terutama, itu di danau. Aku lupa, kalau nggak salah waktu itu danaunya di Lucerne. Jadi naik kapal sambil muterin danau gitu. Terus ada satu momen aku mengamati sekeliling dari visual yang kita amati keliling danau itu. Kayaknya gue mau pelajari semua agama deh.
I don't think I have a lot of answer dari pertanyaan-pertanyaanku. Karena dari SMP aku tuh bisa nanya sama guru agamaku kayak gini, yang hampir bikin nilai agamaku merah. Katanya Yesus itu nabi. Katanya Yesus itu nabi. Wah, ini pertanyaan agak serius, ini bikin nilai merah beneran tuh. Tapi kenapa dipanggil Tuhan Yesus? Dimarahin sama guru agama. Gimana katanya? Kamu nggak punya iman. Terus Udah gitu. Aku kan memang suka baca. Jadi Alkitab itu aku baca penuh. Oh gitu, oke. Di Alkitab tertulis kita nggak boleh menyembah berhala. Kenapa ada patung Bunda Maria? Ya jelas lah nilai agamaku bisa merah. Tapi dua pertanyaan tuh bergelayut sampai remaja, sampai dewasa gitu. Dan masih banyak pertanyaan. Oke, siap. Aku mencari konsistensi sih sebenarnya. Karena mencari konsistensi itu bahkan waktu SMA dengan guru agama Katolikku juga yang mengajar aku waktu itu nanya juga pertanyaan yang sama gitu. Ya, aduh, kalau dia lebih santai jawabnya gitu, karena dia beda usianya, nggak terlalu beda jauh gitu kan, jadi dia masih dengan gaya muda gitu kan. Waduh, saya juga bingung nih jawab pertanyaan kamu, sebentar ya saya belajar lagi gitu kan. Minggu depannya dia akan siapin jawaban dari pertanyaanku gitu kan, yang lebih filosofis gitu ya. Puas nggak tapi jawabannya? Puas. Itu merasa cukup puas gitu. Terjawab gitu kan. Terus sama salah satu tanteku juga aku dibilang kamu terkena noda neraka, jahanam, apa segala macem karena kamu nggak percaya Tuhan Yesus lagi. Tunggu dulu nih, ini kenapa jadi arahnya ke situ ya gitu kan. Kan itu perjalanan hidup tiap orang beda-beda. Sampai ya akhirnya aku beli buku itu, si buku bacaan sholat tata cara yang buat anak-anak itu. Nggak tahu kan doanya bacanya harus kayak gimana dan sebagainya, udah gerakannya aja dulu pakai bahasa Indonesia. Setelah selesai sholat berdoanya apa gitu, mintanya apa. Nah disitulah proses aku bernazar itu. Terus aku banyak banget di momen pulang dari Swiss itu aku belajar Buddha, belajar Hindu, belajar itu sebelum mualaf ya? Sebelum mualaf. Belajar Protestan juga, baca-baca aja gitu, baca-baca mereka tuh tata cara agamanya seperti apa. Ke ke tempat beribadahnya mereka kayak gimana, cobain tata caranya seperti apa, nyaman atau enggak gitu. Makanya salah satu temanku yang beda usianya 3 tahun itu bilang, Manta, kamu coba kamu ketika sendirian kamu paling nyaman gimana gitu. Nah, Islam ini adalah yang terakhir gitu. Kalau Dian Sastro bilang kan itu ya, spiritual traveler. Spiritual traveler. Gitu. Iya. Jadi jalan-jalan dulu kemana. Nah sampai akhirnya mantan suamiku yang saat itu jadi pacar dan dia tidak mau aku motivasinya pindah agama karena dia ngasih buku judulnya Muhammad gitu, membahas tentang sejarah Nabi Muhammad. Kalau nggak salah nama penulisnya tuh Martin Lings. Udah pernah baca belum Mas Hendra? Belum. Kalau nggak salah ya. Jadi dia sejarawan, dia profesor juga di, aku lupa di Oxford atau di Cambridge University, yang spesialis mencari tahu lah gitu riwayat sejarahnya Nabi Muhammad seperti apa. Nah aku baca buku itu dan setiap halaman tuh ya kok nangis aja. Gitu ya? Karena kayak aku berasa sangat relate gitu. Gila ya perjuangan hidup gue, ternyata bukan cuman gue, Nabi aja juga perjuangan hidupnya berat gitu. Terus di situ ada satu chapter kalau nggak salah membahas tentang hijrah, bagaimana Nabi Muhammad hijrah gitu kan dari Mekah ke Madinah ya waktu itu. Oh berarti nggak salah ya orang tuh untuk hijrah, berarti boleh dong gitu. Tapi apa yang bisa mendasari Sam bisa dengan teguh dan berani untuk memutuskan ini bukan pilihan hidup yang salah, karena ini pilihan hidup yang akan sangat panjang. Dan aku nggak mau nanti
10 tahun pindah lagi gitu. Atau ini cuma anak remaja yang lagi labil aja gitu. Final choice ya. Kayaknya harus coba nih, kata orang gitu kan. Bernazar itu kalau dikabulkan sama Allah harus bener gitu. Dan aku nazarnya tuh tidak mendoakan diriku. Terus? Aku mendoakan orang lain. Apa yang dia mau, aku doakan. Oke. Dan itu tercapai. Waduh. Gitu. Jadi orang ini pengen bisa punya kesempatan kerja di Uni Emirat Arab. Aku doa buat dia, karena dia kayak udah mencoba berapa tahun, kayak bahkan nggak pernah bisa dipanggil untuk masuk jadi kandidat yang melewati serangkaian tesnya, gitu. Ya, aku doa gitu. Ya udah, aku nanti WA ya. Doain ya Mbak, doain ya Kak Sam ya. Aku doa buat dia, kayak dalam 1 minggu atau 2 minggu dapat kabar shortlisted. Wow. Tunggu kabar nanti diundang ke sana gitu. Kayak, hah, ini serius nih? Aduh, Ini keren nih, aduh keren. gak boleh main-main nih doanya gitu. Berawalnya dari situ sih. Jadi kayak, 2 kali bernazar terus benar tercapai. Oh, berarti seikhlas itu ya kita jadi manusia tuh. Kalau udah selfless berarti kita udah nggak mikirin diri kita, tapi dengan genuine tadi mendoakan orang lain ternyata juga bisa baik dampaknya untuk orang lain itu. Ya sudah, akhirnya aku memutuskan untuk mualaf. Oke, menarik.